3 hari setelah insiden itu, desa mulai diganggu hal-hal kecil. Bayangan yang tidak sesuai dengan tubuh pemiliknya. Langkah kaki yang mengikuti orang hingga ke rumah. Suara seseorang memanggil dari belakang dan ketika orang itu menoleh, tidak ada siapapun. Raka dan Nadine tinggal hanya beberapa rumah dari satu sama lain. Tapi jarang keluar. Mereka menutup jendela, mematikan lampu lebih cepat, dan menyimpan benda tajam dekat kasur. Karena mereka tahu sesuatu berkeliaran. Setiap malam, ada suara langkah. Lambat, teratur di depan pintu rumah mereka. Tap, 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 tap. Tidak mengetuk, hanya berdiri di sana. Menunggu, Raka kehilangan tidur. Ia menulis jurnal, berharap bisa menemukan pola. Tapi setiap kali ia membuka pintu saat pagi, ia melihat tapak kaki yang bentuknya sama seperti telapak kaki Bagas menuju hutan. Hingga suatu malam langkah itu berhenti tepat di balik pintu Raka. Tidak beranjak, tidak bergerak, tidak bernapas. Raka memegang pisau, tangan bergetar. Nadine, bisiknya lirih. Kalau gue nggak balik besok. Bro, lampu padam, dunia tenggelam dalam gelap. Lalu suara itu muncul di balik pintu. Raka, buka pintunya. Gue takut. Suara Bagas. Persis Bagas. Nada panik, gemetar, tapi Raka tahu Bagas sudah mati sejak hari mereka masuk ke hutan. Raka perlahan mendekat ke pintu, menempelkan telinganya, dan dari balik pintu terdengar bisikan lain. Suara kedua lebih dalam, lebih tua. Kalau bukan aku, lalu siapa yang pantas menggantikan? Raka menahan napas. Ketika ia mundur, pintu bergetar. Seseorang atau sesuatu mendorong dari luar, lalu lompatannya berhenti, hening. Raka menunggu 10 detik, 30 detik, 1 menit. Tidak ada apa-apa. Dengan gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Dan ia melihat Bagas dengan senyum retak dan tubuh yang diam berdiri menghadap rumah Nadine. Raka berlari keluar. Nadine, kunci pintu. Terlambat. Ketika Raka tiba di depan rumah Nadine, pintu sudah terbuka sedikit, seolah baru saja didorong dari luar. Nadine tidak ada jawaban. Rumah itu gelap, sunyi, dingin, dan di ruang tengah ada tulisan di lantai tergores dengan sesuatu yang tajam. Yang masuk bertiga, keluar berempat. Dari 4, harus tetap 3. Raka membaca perlahan, lalu ia menyadari artinya.